Ngapain aku hidup sama kamu? Loh, kunci serep motor sama STNK mana ya, Bu? Kok nggak ada? Ini tenggorokan aku sampai panas kayak gini, tau nggak? Begini, Pak. 2 bulan lalu. Oh, jadi 3 hari lalu. Ya, saya kasih tahu, Pak. Mbak! Ih. Hah? Tukang parkir. Pak! Bang! Pak! Aduh. Api! Ada kebakaran tuh! Cepat! Ayo cepetan! Bener, gua ngambil air. Cepetan! Gua panggil warga ya. Iya! Malam itu seorang pria berjalan tergesa-gesa. Ia menggenggam kantong plastik berisi cairan. Kemudian ia buka terpal yang menutup sebuah benda yang belakangan diketahui sebuah sepeda motor. Sesudahnya, ia siram cairan yang ternyata bahan bakar bensin itu ke sepeda motor. Dan terakhir, pria itu memantik api. Lalu, nyala api menerangi kegelapan malam di bantaran Tanggul di Desa Pandaian, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Api! Ada kebakaran tuh! Cepat! Ayo cepetan! Bener, gua ngambil air. Cepetan! Gua panggil warga ya. Iya! Tolong, ada kebakaran! Tak lama kemudian warga berdatangan. Panik melanda. Tak menunggu waktu lama, para warga bergotong royong memadamkan api. Cepetan! Tolong kebakaran! Kayaknya udah deh. Cepetan bungkus. Di tengah kepanikan, warga bertanya soal siapa pemilik motor yang terbakar dan siapa pula yang melakukan pembakaran. Lapor polisi, ayo. Ayo cepetan. Jadi benar, bapak-bapak tidak ada yang tahu motor terbakar ini milik siapa? Iya, Nggak iya, tahu, Pak. Sama sekali kita nggak tahu, Pak, soal motor terbakar ini, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Benar mencurigakan. Penyelidikan awal polisi memunculkan pertanyaan soal siapa pemilik motor dan siapa pula yang melakukan pembakaran masih menggantung. Mohon izin, Dan. Belakangan, polisi punya data laporan warga beberapa hari lalu. Sepeda motor miliknya hilang di halaman parkir Pasar Cemani, Sukoharjo. Akhirnya, polisi punya modal awal untuk mengungkap kasus ini. Siapa pemilik motor yang hangus terbakar dan siapa pula pelaku pembakarannya? Baik, kita mulai penyelidikan dari sana. Siap, Dan. Pasar Cemani. Jadi gimana ceritanya? Jadi kejadiannya pagi, Pak. Itu juga cepat ya. Tak lama setelah pemilik motor parkir, terus ada pria datang ke parkiran bawa motor tersebut keluar. Dan dia sempat bayar karcis Rp2.000, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana motor saya? Pada tanggal 5 Desember 2021, 3 hari sebelum peristiwa pembakaran motor, seorang ibu muda berusia 23 tahun mengaku kehilangan motor di halaman parkir Pasar Cemani. Namanya Tina. Sebab itu kehadiran Tina membuat penyelidikan maju selangkah. Atau hafal ciri-cirinya? Anu, Pak. Tapi waktu dia bawa motor keluar, saya sih sempat mendengar ada suara manggil. Tok, gitu, Pak. Puncaknya, polisi mengantongi calon nama pelaku dari pengakuan Tina. Ibu muda ini menduga suaminya bernama Anto diduga kuat melakukan pencurian serta pembakaran motor. Apa alasan Tina menuduh suaminya? Jangan-jangan itu suami saya, Pak. Nama suami saya Anto. Saya punya dugaan kuat. Pelakunya suami saya. Yaudah kalau gitu ibu bawa kami ke rumah suami ibu. Kamu ikut saya untuk menentukan wajah si pelakunya. Baik, Ya. Pak. Mari. Polisi lalu membekuk Anto di rumahnya di Dusun Badongan, Desa Gentang, Kecamatan Bakik, Sukoharjo. Anto, suami Tina yang berusia 26 tahun ini, menyerah. Rangga. Apa benar ini orang? Iya, Pak. Benar, ini orangnya, Pak. Ayo, jalan. Jadi dia nyuri motor saya, Pak. Terus dibakar.
Saya sabar aja sih, Pak. Cina. Di ruang pemeriksaan satu persatu terbongkarlah apa yang melatar belakangi kejadian ini. Tina dan Anto, pasangan suami istri ini sedang menjalani hari-hari yang tak harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Bisa Ibu ceritakan kronologi kejadian motor Ibu hilang? Bisa, Pak. Jadi, begini mulanya, Pak. Tina memaparkan kronologi motornya yang hilang di Pasar Cemani. Minggu pagi 5 Desember, Tina pergi berboncengan bersama anak serta adik perempuannya menuju Pasar Cemani. Setibanya di halaman pasar, ia parkir motornya. Nitip ya? Ya, oke. Tapi minggu pagi itu sial buat Tina. Ketika hendak pulang, ia dapati motornya hilang. Tina terkejut. Belakangan seorang tukang parkir beri informasi. Ia mengaku melihat seorang pria membawa kabur motor Tina. Mana? Tukang parkir. Pak! Bang! Pak! Aduh, ini motor saya kemana? Nggak ada. Saya kemana? Tadi kan diparkir di sini. Ibu parkir di mana tadi? Lah gimana sih orang parkir di sini? Walah, saya kira berarti pria tadi bukan pemilik motornya ya, Bu ya? Ya bukan lah, kan tadi saya. Yaudah kalau gitu kita lapor polisi aja, Mbak. Yaudah. Mana sih? Ayo. Ayo. Izin dan tersangka sudah siap. Saya pamit keluar ruangan. Laksanakan. Lalu bagaimana pengakuan Anto soal aksinya mencuri motor Tina? Saudara Anto, coba saudara ceritakan. Bagaimana saudara mendapatkan motor itu? Baik, Pak. Jadi begini ceritanya. Minggu pagi 5 Desember itu diam-diam Anto membuntuti Tina yang memarkir sepeda motornya. Setelah situasi aman, Anto beraksi. Ia tak mengalami kesulitan sedikit pun saat membawa kabur motor Tina. Setelah Anto mengaku sebagai pelaku yang bawa kabur motor Tina, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya Anto bisa begitu mudah membawa kabur motor? Begini ceritanya. Pertanyaan berikutnya. Kenapa saudara Anto, suami ibu, bisa memiliki kunci motor itu? Begini, Pak. 2 bulan lalu, kunci motor serep saya hilang. Ini cucu nenek udah berat aja nih. Mama kamu mana ya? Belum pulang-pulang nih. Tuh mama ya, kamu udah ngantuk ya? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Servis motor, Bu. Oh. Bulan September lalu, Tina kehilangan kunci cadangan motornya. Biasanya ia menyimpan kunci cadangan itu di lemari pakaian. Dari sinilah Tina punya dugaan kuat jika Anto, suaminya, yang mencuri motornya di halaman parkir Pasar Cemani. Ada apa? Tadi Anto kesini nggak, Bu? Iya, tadi seperti biasanya nengokin anak kamu. Astaga, dia bener-bener ya, Bu. Ih, ada apa sih? tadi aku simpan kunci serep dan STNK di dalam lemari, tapi nggak ada, Bu, hilang. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda bisa memiliki kunci motor itu? Anu, Pak. Jadi awalnya saya datang ke rumah istri saya, Pak. Tadinya saya sekedar mau bertemu dengan anak saya, Pak. Lalu Terbang ya? Itu terbang tuh burung. Ibu mana ya? Bu, boleh pegang saya sebentar nggak? Saya mau izin ke belakang dulu bentar. Sini. Sebentar ya? Ya. Maaf ya. Sejak tahun 2020, rumah tangga Anto dan Tina dilanda prahara. Sebab itu, Tina memilih tinggal di rumah ibunya. Sekali waktu Anto datang menjenguk anak perempuannya yang berusia 2 tahun sebagai buah pernikahan mereka. Saat itulah Anto mengambil kesempatan untuk mencuri kunci motor cadangan di lemari Tina.
Ibu, kalau gitu saya pamit ya. Titip jaga ya si Dede kecil ya. Oh ya, kalau ada Tina pulang, salam ya. Kamu jangan nakal ya. Ayah pergi dulu ya. Ya, Bu. Berikutnya, kenapa Anda mencuri motor istri Anda sendiri? Rumah tangga kami goyang, Pak. Kami sering sekali bertengkar, Pak. Tahun 2020, setahun setelah Anto dan Tina menikah, prahara mengguncang keharmonisan rumah tangga mereka. Sebabnya Anto tak lagi bekerja. Karena itu ekonomi keluarga kecil ini goyah seiring lahirnya anak perempuan mereka. Tina sebagai istri gerah. Ia putuskan untuk minggat dari rumah orang tua Anto. Iya, Mas. Aku mau pulang. Aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Ngapain aku hidup sama kamu? Puncaknya, Tina minta cerai. Anto makin goyah. Pokoknya aku minta cerai. Apa? Tina. Apa kamu bilang? Ingat ya, Mas. Aku minta kita cerai. Cerai? Tina! Mau kemana kamu? Tina! Tina! Mau kemana kamu? Tina! Setiap kali ribut, selalu pergi. Bahkan Pak, saking kerasnya pertengkaran kami, saya sempat mencoba untuk meracuni istri saya, Pak. Hah? Gila kamu! Bagaimana kronologinya? Begini, Pak. Anto gelisah setelah Tina memilih tinggal di rumah. Pikirannya berkecamuk oleh bayang-bayang perceraian yang akan meremukkan bangunan rumah tangganya. Hingga akhirnya Anto kalap. Ia nekat ingin menghabisi Tina dengan cara menabur racun potasium sianida di sejumlah wadah tempat air minum di rumah Tina. Sebentar, hanya setengah jam kok. Ya udah. Aku mau pamit pulang ya. Jadi ya. Jadi, kamu nyaris menenggak air yang sudah diracuni itu? Iya, Pak. Nyaris. Bu. Ibu. Nenek mana ya, Dek? Kok nggak ada? Aduh, ibu kan mau berangkat kerja. Yaudah, kita cari nenek yuk. Lalu gimana dengan orang rumah? Ya, saya kasih tahu, Pak. Dan saya cecar Anto. Tina yang tak tahu air minumnya sudah terkandung zat berbahaya itu nyaris roboh. Beruntung Tina segera memuntahkan serbuk maut yang sempat hinggap di tenggorokannya.
Nyawa Tina pun selamat. Air apaan ini? Bikin tenggorokan aku panas. Pasti kerjaan si Anto. Halo Mas. Mas Anto, kamu masukin apa ke dalam botol minum aku? Hah? Kamu masukin racun? Bener-bener ya kamu? Ini tenggorokan aku sampai panas kayak gini, tau nggak? Kalau aku mati gimana? Bener-bener ya? Peristiwa Tina yang nyaris keracunan jadi heboh di lingkungan keluarganya. Halo Ibu. Ibu jangan minum air yang ada di kendi ya, Bu. Itu minum udah dimasukin racun sama Mas Anto. Ya Bu, aku baik-baik aja sih. Tapi tadi aku muntah sedikit. Pokoknya Ibu harus buang itu air minum, oke? Oke, Bu. Bener-bener ya. Setelah kejadian ini, apa pendapatmu? Saya menyesal, Pak. Saya menyesal sudah melakukan itu semua, Pak. Setelah kejadian ini, apa hubungan kalian masih bisa dipertahankan? Enggak, Pak. Saya udah nggak sayang sama dia. Mengakui bahwa memang dia melakukan pembakaran sepeda motor ini karena merasa sakit hati. Sakit hati karena digugat cerai, dan alasan digugat cerainya juga karena yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan. Sementara istrinya bekerja. Kemudian merasa sakit hati, mengambil motor tersebut dengan cara mencuri kunci cadangan yang ada di lemari korban. Jadi setelah melakukan pembakaran dia bingung mau menjual kemana. Akhirnya setelah mencuri motor tersebut dia bingung akan menjual kemana. Akhirnya dibakar kendaraan motor tersebut. Yang bersangkutan tidak mempunyai kerja, kemudian sempat diusir dari rumah. Makanya dia merasa sakit hati, akhirnya melaksanakan aksi-aksi tersebut. Nah, ini kan ada percobaan pembunuhan dan yang tadi seperti Komandan bilang. Sebenarnya pelaku ini menyasar ke istrinya atau ke keluarga yang ada di rumah itu, Dan? Dia mengakui bahwa dengan dia menaruh racun di rumah tersebut, dia sadari bahwa yang tinggal di rumah itu ada mertuanya, ayah dan ibu dari istri, kemudian istrinya sendiri dan anaknya yang berumur 2 tahun. Dia menyadari itu, namun ya mungkin karena merasa sakit hati diusir dari rumah, akhirnya dia tega melakukan itu. Nah, Mas, waktu dia minta cerai, perasaan Mas gimana? Belum. Sakit. Sebenarnya kenapa sih dia minta cerai, Mas? Nggak tahu. Itu pas apa dia minta cerai? Pas di sepatu ini. Sepatu. Alasannya apa? Karena
Kan biasa kalau orang berantem, aku minta cerai aja, habis kamu nggak punya kerjaan, kamu nggak sayang aku gitu segala macam. Apa? Dia alasannya apa? Ya, kerjaan nih. Kerjaan. Jadi masalah kerjaan ya. Oke, Mas. Terus sampai akhirnya ada kejadian itu gimana awalnya, Mas? Awalnya berantem dulu atau gimana? Atau Mas udah nggak sama dia, udah tinggal berantem tuh? Gimana berantemnya? Di rumahnya. Kenapa? Gara-gara apa? Ya kerjaan itu. Kerjaan tetap. Terus saya saya suruh pulang. Dia suruh pulang saya ke orang tuanya. Oh, Mas diusir? Ya, terus saya ke rumahnya sendiri. Oh, jadi Mas pulang nih setelah berantem, Mas diusir, suruh pulang ke rumah orang tuanya. Terus Mas gimana? Diusir gitu gimana? Ya saya pergi aja. Pergi aja. Perasaan Mas gimana? Sakit. Sakit? Diusir gitu sakit gitu ya? Cerita nggak sama ibu? Abis diusir? Nggak pernah cerita. Enggak. Nah, setelah diusir gitu ya, udah nggak ketemu tuh? Atau gimana? Udah nggak ketemu. Berapa lama nggak ketemu? Sama dia masih atau sudah cerai? Sebelumnya belum, Pak. Saya ngajuin perceraian itu setelah saya tahu kalau saya diracun, tapi hasilnya belum jadi. Saya ke Polres itu belum jadi, tapi saya kekeh bener-bener kalau itu yang racun dia. Jadi saya naik aja gitu. Jadi ngajuin cerai setelah diracun dan sebelum kejadian kemarin. Nah, udah tahap mana, Mbak? Udah kemarin itu sidang 1 ya, terus ke yang kemarin itu pas dia ditangkap itu sebenarnya sidang 2, tapi ternyata nggak bisa, harus nunggu dulu hasilnya, nanti dia gimana gitu. Nah, sama dia sebenarnya gimana nih? Masih sayang atau gimana? Kalau sayang itu ya udah nggak ada sih, Pak, karena ya saya kayak gituin terus, kayak nggak ada kasih sayangnya sama sekali. Untuk tentunya terkait dengan peristiwa pencurian dan perusakan itu kita temukan yang tadi rangka motor yang sudah dibakar. Kemudian untuk terkait peristiwa percobaan pembunuhan tadi kita sita tempat minum beserta isi airnya yang sudah mengandung racun itu. Ya, untuk peristiwa pencurian dan pembakaran kita kenakan pasal 362 dan 406. Kemudian untuk percobaan pembunuhannya kita kenakan pasal 340 karena itu pembunuhan berencana, Yunto 53 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Setelah kejadian ini, apa pendapatmu? Saya menyesal, Pak. Saya menyesal sudah melakukan itu semua, Pak.